Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurniawati dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembidangan kajian bahasa dan manfaat kajian bahasa. Nah, pembidangan kajian bahasa, linguistik atau ilmu bahasa adalah disiplin ilmu yang mempelajari bahasa secara luas dan umum. Secara luas berarti cakupannya meliputi semua aspek dan komponen bahasa. Secara umum berarti sasarannya tidak hanya terbatas pada salah satu bahasa saja, misalnya bahasa Indonesia saja, akan tetapi semua bahasa yang ada di Indonesia. Selanjutnya mikrolinguistik. Mikrolinguistik adalah lingkup linguistik yang mempelajari bahasa dalam rangka kepentingan ilmu bahasa itu sendiri, tanpa mengaitkan dengan ilmu lain dan tanpa memikirkan bagaimana penerapan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Mikrolinguistik meliputi beberapa bidang sebagai berikut. Pertama, teori-teori linguistik. Teori ini terbagi beberapa jenis, yaitu teori tradisional, teori struktural, teori transformasi, dan teori taknemik. Selanjutnya bagian B, linguistik historis atau historis komparatif. Linguistik historis yaitu linguistik yang membahas bahasa secara diakronis. Oleh karena itu, bahasa secara historis ini biasanya disertai dengan perbandingan bahasa-bahasa tersebut pada masa yang berlainan. Maka linguistik ini sering juga dinamakan linguistik historis komparatif. Nah, linguistik komparatif yaitu linguistik yang memperbandingkan bahasa satu dengan bahasa yang lain dalam rangka untuk menentukan perkerabatan bahasa-bahasa tersebut. Apabila tujuan memperbandingkan bahasa-bahasa tersebut dimaksudkan untuk mencari perbedaan-perbedaan, maka disebut juga linguistik kontrastif. Selanjutnya perbandingan bahasa atau linguistik komparatif dan kontrastif. Linguistik kontrastif membandingkan bahasa biasanya dengan tujuan membantu pembelajaran bahasa dengan mengidentifikasi perbedaan penting antara asli pelajar dan bahasa target. Linguistik komparatif mempelajari hubungan dari bahasa menggunakan metode komparatif untuk mencari rutin korespondensi antara tata bahasa fonologi, kosakata inti, dan Melayu pengujian hipotesis. Selanjutnya, deskripsi bahasa atau linguistik deskriptif. Linguistik yang menelah bahasa berdasarkan kenyataan yang ada pada saat ditelah. Deskripsi bahasa meliputi yang pertama fonetik, morfologi, sintaksis, semantik, morfosintaksis, dan leksikologi. Selanjutnya, makrolinguistik. Makrolinguistik adalah lingkup linguistik yang mempelajari bahasa dalam katanya dengan dunia di luar bahasa, yang berhubungan dengan ilmu lain dan bagaimana penerapannya. Bidang linguistik interdisipliner. Yang pertama itu fonetik merdisipliner, sosiolinguistik, etnolinguistik, antropolinguistik, filologi, stilistika, semiotik, epigrafi, paleografi, etologi, etimologi, dan dialektologi. Bidang linguistik terapan. Fonetik terapan, perencanaan bahasa, pembinaan bahasa, pengajaran bahasa, penerjemahan, grafonomi atau ortografi, grafologi, leksikografi, mekanolinguistik, medikolinguistik, sosiolinguistik terapan atau pragmatik. Manfaat kajian bahasa, yaitu mempelajari bahasa, meningkatkan kemampuan memecahkan masalah, meningkatkan kemampuan berbicara, meningkatkan daya ingat, memperluas daya pikir dan kreatif, dan fleksibel, memperbaiki sikap terhadap bahasa dan budaya.
Baik, kesimpulannya yaitu ilmu dan bahasa merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Bahasa berperan penting dalam upaya pengembangan dan penyebarluasan ilmu. Setiap penelitian ilmiah tidak dapat dilaksanakan tanpa menggunakan bahasa. Upaya-upaya penyebaran ilmu juga tidak mungkin dilaksanakan tanpa bahasa sebagai media komunikasi. Sekian dari saya, itulah penjelasan dari materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.